Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh ya geng ya. Alur film kali ini berjudul Congrats My Ex. Di awal film ini ada seorang wanita yang kerja lembur di kantor geng ya. Ketika dia sedang mengetik, tiba-tiba lampu ini hidup mati ya. Dia pun jadi ketakutan dan mempercepat kinerjanya. Tapi tiba-tiba lampu juga padam dan muncul seorang sosok wanita berambut. Karena ketakutan, wanita ini langsung lari menuju mobilnya, tetapi si hantu sudah ada di dalam mobilnya, geng. Dia pun jadi berteriak histeris. Hantu itu ditendangnya dan dia lari ke jalan, tapi dia malah ditumbur oleh motor, geng ya. Rupanya itu adalah acara yang disiapkan oleh kekasihnya untuk melamar. Tetapi malah jadi kacau, geng ya. Dia dirawat di rumah sakit dan si WO ini harus menanggung biaya operasinya. Risa ini tiba-tiba mau muntah-muntah ketika melihat hal-hal yang romantis ya geng ya. Rupanya dia sudah alergi seperti itu. Dan di saat mereka ini bingung karena uangnya habis, tiba-tiba dia dapat panggilan kerja untuk jadi IO di acara pernikahan dan bertema India geng ya. Karena bayarannya mahal, mereka ini pun setuju geng dan bertanya kepada kliennya ini siapa orangnya ya, dan ternyata itu adalah si mantan Risa ya geng ya. Dia ini sempat ragu tetapi tidak punya pilihan karena butuh duitnya ya geng ya. Jadi dia bertemu dengan pengantin pria dengan berpakaian seperti pengantin, tapi dia malah digampari oleh pengantin wanita yang aslinya geng ya. Dan untung saja itu cuma mimpi. Mereka akhirnya bertemu dengan pengantin dan si Arjun ini memperkenalkan calon istrinya adalah si Monica ya. Dan dia mengenalkan kalau dia ini cuma teman lamanya bernama Risa. Padahal dia dulu mantannya geng ya. Temannya ini menjahili Risa karena mengintip si Arjun geng ya. Jadi dia malah kejatuhan buah kelapa dan pingsan kejengkang. Masalah ini kembali datang geng. Fotografer yang sudah disewa Ria ini ternyata kecelakaan ya dan tabrakan mobil. Mereka jadi bingung siapa yang mau disewa lagi ya. Kemudian si Gemoy ini punya ide kalau untuk menyewa si Ceker Ayam ya. Tapi si Ria ini agak malu-malu atau tidak mau ya. Ceker Ayam atau tim ini ternyata tampil sebagai pesulap di jalan geng ya. Tetapi ketika melihat Risa, dia ini langsung masuk ke dalam box dan menghilang. Setelah diajak untuk menjadi fotografer, tim ini tidak mau geng ya, tapi dia malah dipecat oleh bosnya dan akhirnya dia tidak punya pilihan. Tim ini akhirnya datang dan membuat Risa ini sedikit terpesona ya geng ya melihat ketampanan dan kegagahan dia. Tapi dasar si tim kocak, dia ini langsung kecungkal geng. Dia ini langsung memulai pekerjaannya untuk mengambil foto dan akhirnya disukai oleh pasangan pengantinnya ya. Sedangkan temannya yang lain ini menjemput keluarga dari pengantin di bandara dan ternyata mereka ini malah membawa anjing serigala geng ya. Saat membuat video, Risa ini malah muntah-muntah atau mual-mual ketika mendengar cerita romantis ya. Jadi dia lari sampai kejedok kaca. Merasa pekerjaannya sudah selesai, tim ini lalu mau pergi dan ditahan oleh si Risa ya karena dia meminta si tim ini untuk bekerja sampai selesai acara pernikahan, bukan hanya sekedar prewedding ya. Jadi dia ditendang terjun ke dalam kolam. Tetapi si tim ini rupanya tidak bisa berenang ya. Jadi dia diselamatkan oleh si Risa ini. Masalah ini datang kembali karena si penari pedang ini tidak datang karena kecelakaan ya, dan dia diperingati kalau acaranya tidak selesai mereka akan kacau balau ya. Jadi dia memohon kepada tim lagi. Mereka akhirnya menjemput keluarga dan melihat untuk pertunjukan tari ya. Rupanya si tim ini serba bisa ya geng ya. Dan saat melakukan tariannya dia ini tidak sengaja melemparkan pedang dan hampir mengenai si Risa. Untungnya dia cepat tanggap dan menangkap si Risa, malah jadi momen romantis ya. Arjun yang melihatnya jadi sedikit cemburu karena dia ini mantannya gengnya, jadi dia mendatangi Risa dan mulai agak sok-sokan akrab ya. Dan setelah itu temannya memperingatkan ke Risa tapi Risa ini tidak percaya gengnya. Setelah itu tim ini mendatangi Risa untuk meminta bayaran, tetapi Risa ini tidak mau ya geng ya. Dia mau membayar asalkan si tim ini mau menyelesaikan fotografi sampai selesai acara, dan dia meminta kamar kepada resepsionis tapi tidak ada ya. Dan tak disangka Arjun dan keluarganya ini datang bertemu mereka ya. Jadi Risa ini berpura-pura kalau tim ini adalah cowoknya dan dia akhirnya tinggal satu kamar. Setelah tinggal satu kamar, mereka ini malah berantem terus geng ya, karena kayak kucing dan ini ya tikus ya. Jadi saat berantem lagi seru-serunya, mereka ini malah dikira sedang enak-enak.
Arjun yang kepikiran Risa dan juga pacarnya ini, dia melihat kembali kenangan ketika saat dia masih pacaran dengan Risa ya, lalu dia dengan cepat menutup laptopnya. Di tengah malam, Risa ini keluar dan melihat pertunjukan api yang cukup indah ya. Rupanya yang main itu adalah tim lagi. Dan si tim ini ternyata dulu adalah pacarnya si Risa juga ya. Jadi Risa menanyakan untuk apa tim ini ada di pulau itu. Tim mengatakan kalau dia ini sedang mencari sesuatu yang berharga untuk dirinya. Mengira tim ini mau menciumnya, Risa ini kaget dan mengusir si tim ini keluar dari kamar. Tetapi dia malah bertemu dengan Arjun dan juga Monik. Jadi mereka berpura-pura mesra lagi. Saat prosesi henna, tim ini mengambil foto momen mereka ini dengan baik ya, sehingga fotonya disukai oleh Arjun dan juga Monik. Saat malam hari mereka ini pesta mabuk-mabukan sambil berjoget ya. Dan saat dijoget, Risa ini malah kembali muntah-muntah atau kembali alergi saat melihat sesuatu yang romantis ya. Jadi dia didatangi oleh tim dan diajaknya apa dia takut untuk menari bersama mereka ya. Karena dipanasi tim ini, akhirnya si Risa mau untuk menari bersama tim dan mereka pun turun dengan pakaian adat ala India ya. Mereka berdua ini cukup baik dalam menari sampai menjadi pusat perhatian pesta ya. Tetapi saat mereka ini sedang romantis-romantisnya, si ayah dari Arjun ini tiba-tiba jatuh dan pingsan. Tim ini dengan cepat melakukan CPR dan berhasil menyelamatkan si bapak ini. Lalu si Risa berterima kasih karena acaranya jadi tidak kacau ya. Dan saat tim menanyakan apa hubungan mereka, malah tiba-tiba lampu ini mati ya, dan temannya membawakan senter untuk mereka. Saat membagikan senter kepada para pengunjung ini, Risa ini sempat ragu ketika memasuki kamar si Arjun ya. Tapi si Arjun langsung menyuruhnya untuk masuk, dan ketika diajak minum, tidak sengaja Risa ini kesedak dan dipeluk dari belakang ya. Kayaknya kena banget itu geng. Arjun ini berkata kalau dia sebenarnya masih suka sama si Risa ya, tetapi saat dia mau mencoba menciumnya, dia ini tidak jadi dan tiba-tiba lampu hidup dan kejadian itu dilihat oleh Monik. Jadi Monik ini salah paham ya geng ya. Monik ini sangat marah dan menyuruh mereka ini untuk bersama saja ya, dan dia kemudian lari. Tim yang melihat kejadian itu langsung mengejar dan juga akhirnya Monik naik ke dalam mobil dan Arjun ini naik atau meloncat ke dalam kapnya, sedangkan si Risa dan juga tim mengikutinya dari belakang. Risa ini bergelantungan di pintu belakang mobil dan hampir jatuh ya, tetapi Monik menghentikan mobilnya dan Arjun pun terjatuh. Dia lalu memarahi Arjun dan Arjun ini sangat meminta maaf kepada si Monik ya dan memintanya untuk tetap melanjutkan pernikahan. Tapi si Monik ini tidak mau percaya dengan perkataan Arjun dan juga perkataan Risa. Meskipun Risa mengatakan kalau yang dicintai Arjun adalah Monik, bukan dirinya ya. Tim juga ikut menjelaskan kalau foto terbaik itu bukan foto saat di hari pernikahan ya, tetapi saat setelah kita menjalani pernikahan bersama pasangan kita. Itu dalam banget sih ya. Itu benar sih. Saat-saat terbaik itu saat kita menjalani kehidupan ini bersama dengan istri atau suami kita ya. Saat mereka khawatir, tapi tiba-tiba temannya ini mengatakan kalau Monik ini akhirnya setuju untuk melanjutkan pernikahan dan mereka pun akhirnya bisa melangsungkan pernikahan seperti adat India yang mereka harapkan ya. Dan saat Siti melihat Risa ini sudah bahagia, dia akhirnya pergi dan si Risa ini sadar kalau tim tidak ada, lalu dia mencarinya kemana-mana dan tidak ketemu ya. Sehingga dia ini tetap mencarinya, tetapi dia mendapat pesan kalau si tim ini pergi karena sudah bisa melihat Risa dari jauh, dia sudah merasa bahagia ya. Tapi Risa ini tidak mau itu terjadi ya. Jadi dia mengejarnya dan akhirnya bertemu di jalan. Lalu si Risa ini memintanya untuk makan ayamnya dan aslinya makan bersama dia ya, dalam artian menjalani hidup bersama dia selamanya ya. Dan akhirnya pun cerita selesai. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.